Kang mau tanya lagi, Kang. Boleh, sok der. Siapa duluan nih? Ada 2 orang. Berarti itu aja, Kang Dendi aja. Kang Dendi Gumulya dulu, boleh. Oke. Kang Dendi Ini di mana, Kang, Kang? di Subang, Biar Kang. Subang. Oh, deket timah saya. Oke, der. Nah, ini saya teh sekarang ada katakanlah saudara gitu ya. Memang perempuan dia itu banyak sih penyakit medisnya dalam arti seperti lambung, gitu, tensi, diabetes. Nah, yang sekarang tuh yang parah adalah di mata. Tapi berdasarkan obrolan dengan suaminya, jadi ada indikasi juga ini teh karena mungkin gesekan pekerjaan di si istrinya ini. Jadi ya namanya gesekan di pekerjaan mungkin ada orang yang iri atau bagaimana. Jadi nah yang untuk yang mata ini katanya hasil pekerjaan yang si orang yang iri tadi. Nah, tapi kan ini kalau secara non medis, nah ternyata dia jadi medis Kang ya. Saya teringat kemarin itu akan nyebutkan tentang sapu jagat. Kalau misalnya saya pakaikan sapu jagat itu masih bisa enggak? Misalnya dia jadi balik gitu. Tapi kan dia kondisinya sudah jadi medis gitu. Pertama itu pertanyaan pertamanya. Dan keduanya, memang saya belum bergerak, belum tergerak juga karena udah lama saya belum belum menggunakan lagi dari HI ini, dari XHI. Nah, kenapa sekarang saya belum bergerak? Karena yang saya tahu keluarga si perempuan ini yang sakit ini itu memang lebih percayanya ke ini Kang. Percayanya berobat ke yang non medis juga ya, ke dukun dan sebagainya gitu. Biasa, yang terakhir aja yang saya tahu itu udah banyak ya, dia udah berobat ke banyak tempat sampai ke Jogja, ke Demak dan sebagainya. Terakhir saya dengar kemarin itu berobat ke Majalengka. Dan dari suaminya dengar si dari Majalengka ini punya anak buah nih, si mihnya ini gitu ya, ya katakanlah si dukunnya ini. Nah, anak buahnya itu yang 3 entitas ini yang sering bantu si pasien gitu loh. Nah, maksud saya butuh pemahaman lagi, pengetahuan lagi, refresh dari Kang As. Ini bagaimana bagusnya kalau misalnya saya bergerak, takutnya ketika saya bantu tentu energinya akan berbenturan juga dengan yang dari Majalengka itu gitu loh. Nah, itu bagusnya gimana, Kang? Itu dulu aja mungkin, Kang. Oke, pertanyaan bagus. Oke, saya berusaha melihat dari beberapa sisi ya, tapi harap tetap dijadiin satu solusi. Oke. Akang dan Teteh, konsep pertama adalah yang tadi sudah kita sampaikan juga di beberapa kasus yang tadi adalah ketika kita kita punya kecurigaan bahwa ini ada non medisnya, maka perlakukan sebagai ada non medisnya. Walaupun kita baru 50-50 atau 20% kecurigaan gitu ya. Anggap ini ada non medis. Nah, kasusnya adalah ini jadi saya ngomongnya ini adalah kasus non medis yang akhirnya ke fisik kena ke mata. Ya, ada non medisnya ya. Oke. Nah, maka secara terapi adalah yang paling gampang non medisnya, penyebabnya gitu ya. Kalau di mata kemungkinan entah itu ditembak ada bekas jarum kah masuk di mata, energi apa dimasukin ke mata sehingga dia merusak ke sarafnya gitu ya. Maka yang pertama dilakukan kalau terapinya dulu ya. Terapinya ya terapi aja di matanya kasih pusaran energi kemudian hilangin jalurnya sehingga dia pemulihan si kelopak mata kan gitu ya. Kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa dicoba kan gitu ya. Hasil makan komangke gitu ya. Tapi secara umum saya yakin kalau itu ada non medisnya akan jauh lebih cepat selesai. Kemudian yang yang medisnya akan secara bertahap ada pemulihan. Nah, cuman kita nggak tahu nih, saya kan nggak tahu apakah sampai korneanya sobek misalkan. Kalau kasus-kasus yang korneanya yang sobek atau apa ya mungkin nggak bisa lah gitu ya kata saya. Kayak kemarin ada yang nanya kan kalau gigit gigi nih, terus dia patah, terus diterapi bisa nggak tumbuh lagi giginya? Ya untuk energi selevel kita mah ya
nggak bisa lagi tumbuh giginya kan gitu ya. Tapi kita bisa mitigasi gitu ya. Nah, itu yang satu pertanyaan bisa atau enggak gitu ya. Kemudian kalau kasusnya pasien ini udah juga sering berobat ke orang-orang pinter lain kan gitu ya. Gimana nih Kang gitu ya. Nah, konsep dasarnya adalah kita nerapi itu walaupun kita niatnya nolong, itu harus ada kesepakatan dengan pasiennya emang mau ditolong sama kita. Ya, ini secara umum gitu ya. Jadi jangan sampai gini, kita tuh harus menghormati pilihan pasien. Kasus ekstrimnya adalah kita terapi sama kita, misalkan kita udah punya pasien ya, kita diterapi sama kita ada perubahan gitu ya, ada perbaikan. Tapi kadang-kadang kan ada yang pasiennya tidak sabar, sehingga udah deh Kang, saya mau coba ke apa haji apa misalkan gitu. Ketika pasien yang ngomong seperti itu, kita harus ridho karena tanggung jawab kesehatan itu ada di pasien itu. Walaupun menurut kita ngapain ke sana, ini udah tinggal dikit lagi kan gitu ya. Ya, tapi kalau itu keputusan dari pasiennya, maka kita harus menghormati. Dan konsekuensinya, ya pasien juga harus tahu konsekuensinya gitu ya, bahwa eh, ya itu konsekuensi dia lah, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga dalam kasus tadi ya sebetulnya kalau idealnya ya si saudaranya ini minta bantuan dulu ke Akang. Sehingga nanti Akang bisa beresin atau apa sesuai dengan eh, kasusnya gimana gitu ya. Menurut saya sih pasti bisa ini gitu ya. Nah, namun bisa nggak Kang karena ini saudara sendiri saya pengen bantu gitu ya. Terus pertanyaannya berubah jadi gimana cara saya membantu sehingga tidak bentrok dengan yang lain gitu ya. Nah, maka ini bisa banget gitu ya. Nah, XHI ini terkenal dengan gitu ya. Kalau zaman dulu HI itu terkenal dengan bentukan energinya yang apa ya, yang brutal gitu, tidak kompromi. Yang lain pasti hajar, hajar, hajar gitu ya, jawara gitu ya. Itu kalau HI zaman dulu. Nah kalau di kita pendekatannya lebih soft gitu ya. Sehingga walaupun nih, kenapa bentukannya soft? Karena dari awal saya kan saya ini kan saya udah kebayang ini bakal ada di berbagai kota nih. Terus latihan online. Nanti kalau di setting tiba-tiba di Kalimantan ada yang kesurupan lagi online Telegram gimana? Kan gitu ya. Terus apakah nggak repot kan gitu ya? Orang-orang yang tertarik kan mungkin nggak punya background HI karena mungkin dulunya punya bakat, punya apa. Gimana kalau lagi latihan online tiba-tiba keluar macan kan gitu ya? Apa nggak repot gitu ya? Sehingga dari awal desainnya adalah dibuat soft sehingga walaupun dia punya ilmu yang hitam sehitam aspal pun gitu ya, kalau latihan kita dia akan santai aja gitu. Nah, karena memang settingannya seperti itu. Nah, ini ini bisa jadi keuntungan ketika kita nggak mau nerapi si saudara ini yang mungkin dia belum minta tolong ke kita karena mungkin kita juga nggak promo ya. Nah, caranya adalah fokuskan pada pusaran energi yang satelit energi itu. Bikin pusaran yang jelas gitu ya, taruh aja di mana? Mau di mata. Kasusnya mata. Oke, full di mata, kemudian kasih tahanan di mata aja. Sehingga nanti mata ini akan dapat perbaikan gitu ya. Dan dia tidak akan mempengaruhi ke entitas-entitas yang ada di luar si tahanan yang kita sengaja buat di lokasi yang diterapi itu. Saya yakin kalau tekniknya seperti ini nggak akan bentrok gitu ya. Toh kita bukan nyari bentrok ya, kita mah nyari ngebantu saudara gitu ya. Kalau mau bentrok jangan sama kita gitu ya. Kira-kira gitu ya. Buat apalah bentrok-bentrok. Kira-kira seperti itu. Solusi yang menurut saya bisa dipakai, bisa tetap nerapi, bisa tanpa harus izin segala macam dulu karena terutama karena ini saudara, dan bisa tanpa bentrok dengan entitas-entitas yang kemungkinan besar sudah bercokol di tubuhnya si pasien gitu ya. Masalah mau Jadi bersihin pengobatannya bisa jarak jauh dulu ya Kang ya, nggak langsung nempel ya. jauh.
jarak jauh aja sambil Akang update status atau apa, nanti orangnya kan atau di PSJJ aja supaya Oke, dianya oke. ingat sama Akang gitu. Ya, Nanti atau yang paling gampang daripada PSJJ sih sebetulnya ditanya aja di WA aja. Kalau mau ya ini. Nah, kata saya fokus dulu ke si medis-medisnya ini, titik-titik yang medis. Masalah dia ini kan ada yang nempel kan? Ya bersihin yang nempel masalah belakangan gitu. ya, ya. Kalau dianya udah oke, segala macam kan dia mungkin dalam perspektif dia kan ini saya berobat kan gitu ya. Dia mungkin nggak tahu nggak apa gitu-gitu ya. Jadi kalau dijelasin gimana kan mungkin dia resisten ya. Mending udah fokus aja ke terapi-terapi titik yang sakit dulu. Masalah suatu saat berbahagia kontraknya udah selesai mungkin balik lagi. Dia si entitasnya balik lagi. Tinggal kita ngomongin aja ini udah dalam saya yang handle. Mangga terima kasih suruh balik aja. Biar kayaknya ini balik kalau yang gini. Gitu. Oke, Oke, makasih ada Kang. lagi sama-sama Kang Denny. Mangga, silakan. Tadi Teh Eksa lagi ya?